Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video sebelumnya kita sudah belajar inheritance atau pewarisan. Kali ini kita akan belajar overriding dan keyword super. Overriding sendiri sangat erat hubungannya dengan pewarisan karena ini berhubungan. Oke, biar jelas kita lihat aja teorinya dulu. Jadi apa sih overriding sendiri? Overriding merupakan suatu proses mendeklarasikan ulang suatu metode yang sudah ada di kelas orang tua. Jadi di kelas orang tua misalkan sudah ada metode makan, nah kita di kelas anak juga kita bisa mendeklarasikan ulang metode makan tersebut. Jadi seperti itu yang namanya overriding. Lantas fungsinya untuk apa sih overriding? Nah, sini fungsinya. Ketika kita mendeklarasikan ulang metode yang kita deklarasikan ulang tersebut, misalkan tadi kita menggunakan metode makan, di orang tua ada kelas di kelas orang tua ada metode makan, dan di kelas anak juga kita deklarasikan ulang metode makan. Namun kan ketika kita ingin mengubah nilainya dari metode tersebut, kita bisa mendeklarasikan ulangnya ke kelas anak tersebut. Jadi nanti value-nya yang akan dicetak ketika dipanggil value yang dideklarasikan ulang tersebut di kelas anak. Jadi yang akan dibaca atau dipanggil adalah metode anak. Jadi overriding itu setelah kita deklarasikan ulang, yang akan dipanggil itu kelas metode yang ada di kelas anak. Sedangkan metode yang dipanggil di kelas orang tua, value-nya akan berubah sesuai dengan value yang dideklarasikan di kelas anak. Jadi misalkan di kelas makan kelas atau kelas orang tua value-nya saya makan sate, nanti kalau di kelas anak kita deklarasikan ulang metode makan tersebut, dia value-nya kita ganti, dia akan berubah sesuai yang kita ganti. Nanti kita contohin. Sekarang keyword super. Apa sih keyword super? Keyword super sendiri digunakan untuk memanggil metode yang ada di kelas orang tua. Jadi misalkan kita pengen inti dari keyword super ini, ketika kita ingin panggil metode yang ada di kelas orang tua supaya value-nya nggak berubah, kita perlu menggunakan kata keyword super. Jadi dengan menggunakan keyword super, metode yang kita bikin di kelas anak, dia value-nya nggak akan berubah sesuai dengan value yang ada di kelas parent ya. Nah, metode super keyword super sendiri dia dideklarasikan di kelas anak. Fungsi dari keyword super menandakan bahwa metode tersebut adalah value milik kelas orang tua atau parent. Kita lihat contohnya aja. Misalkan di sini saya bikin kelas orang tua. Orang tua dia punya metode prosedur makan. Value-nya sendiri makan lauk sate. Terus kita bikin kelas anak, misalkan di sini kita deklarasikan ulang. Tadi kan di sini bikin di kelas orang tua ada metode makan. Nah, di kelas anak kita juga deklarasikan ulang metode makan, namun perintahnya berubah, value-nya berubah. Di sini makan pakai tahu dan tempe, sedangkan di kelas orang tua makan lauk dan sate. Maka yang akan dicetak ketika kita panggil objeknya di aplikasi kita, yang akan dicetak adalah kelas anaknya. Ketika kita manggil di kelas anak ini, jadi bukan makan lauk sate, tapi makan pakai tahu tempe. Nah, misalkan kita tetap ingin panggil isi dari metode makan ini, kita bisa menggunakan ini. Kita bikin suatu metode lagi, misalkan makan punya parent, kita menggunakan keyword super titik diikuti nama metode yang ada di kelas parent. Jadi seperti itu. Nanti dia akan tercetak ini makan lauk sate. Oke, kita praktekin aja langsung. Sekarang di sini saya bikin belajar overriding sini informasi
Saya bikin kelas, bikin paket untuk aplikasinya. Saya isi misalkan kelas keluarga. Di kelas keluarga saya bikin, ini kelas keluarga maksudnya kelas parent. Di kelas keluarga saya bikin suatu private string alamat. Terus kayak bikin getter setternya. Nggak usah deh, saya bikin ininya aja. Saya bikin saya langsung bikin public aja biar langsung bisa diakses. Public. Void alamat. Di kelas orang tua dia punya alamat di Tegal. Kita akan buat satu kelas lagi untuk kelas anaknya. Misalkan di sini kita akan extend keluarga. Nah, di sini saya akan bikin metode ulang, ini. Alamat kita copy aja. Namun di sini metodenya saya akan ubah di Jakarta. Nah, kita bikin aplikasinya untuk memanggilnya. Misalkan di sini saya akan panggil anak, objek anak, kita importnya yang overriding, terus di sini objek titik alamat. Nah, biasanya kan kalau kita nggak deklarasikan ulang, dia akan ke print harusnya Tegal ya. Nah, kenapa Jakarta? Karena kita sudah deklarasikan ulang si metode prosedur alamat ini yang ada di keluarga. Jadi yang akan dicetak adalah si metode yang kita deklarasikan ulang. Jadi yang akan kita cetak adalah si metode alamat yang ada di kelas anak ini. Jadi seperti itu. Misalkan di sini kita ingin mencetak metode makanya di kelas parent atau kelas orang tua, kita tinggal bikin suatu, misalkan kita bikin suatu metode lagi, alamat orang tua. Nah, di sini misalkan kita bisa panggil si metode orang tua ini menggunakan keyword super titik nama metode dari di kelas parentnya. Di sini ada alamat. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita counter klik, dia akan ngarahin ke metode alamat yang ada di kelas parent atau kelas keluarga ini. Nah, di sini kita bisa ketik objek ketik alamat orang tua. Jadi kalau kita pengen untuk memanggil metode yang ada di orang tua, bisa menggunakan keyword super. Nah, di sini berubah Tegal. Nah, kita ini tulis orang tua alamat. Kita print. Nah, seperti ini. Kita bisa manggil pokoknya setelah dideklarasikan ulang atau di overriding, dia akan berubah sesuai dengan deklarasi ulang yang ada di kelas anaknya.
Namun ketika kita akan memanggil si orang tua dari kelas anak, kita bisa menggunakan keyword super, diikuti dengan nama metode yang ada di kelas orang tuanya. Jadi seperti itu untuk belajar overriding dan keyword super. Semoga bisa bermanfaat. Bantu share dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.